Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Putrianti. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pemrograman Python. Langsung saja, adapun alur pembuatan program Python. Untuk alur pembuatan program Python dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus membuat skrip Python terlebih dahulu. Kemudian, skrip tadi akan diterjemahkan ke bentuk biner oleh interpreter Python. Hal ini bertujuan agar sistem komputer mengerti apa isi dari skrip tersebut. Barulah setelah itu sistem komputer mengeksekusi perintah tersebut. Selanjutnya, aturan penulisan sintak di Python. Sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, Python juga memiliki aturannya sendiri dalam menulis sintak. Aturan-aturan ini wajib dipatuhi oleh para programmer dan pengembang. Bagaimana jika tidak dipatuhi? Ya, tentu saja akan terjadi error atau kesalahan penulisan sintak dan menyebabkan program yang dibuat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, statement Python. Dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu penulisan statement atau pernyataan pada Python. Beberapa bahasa seperti C, C++, Java, dan lain-lain, setiap kali selesai menulis satu statement wajib diakhiri dengan titik koma, sedangkan Python tidak membutuhkannya. Jadi tidak perlu merasa khawatir karena lupa memberikan tanda titik koma di akhir statement. Hal ini sering terjadi pada programmer pemula karena Python tidak membutuhkan itu. Seperti contoh gambar berikut ini. Contoh gambar program ini tidak memiliki titik koma di akhir statement. Selanjutnya, untuk statement Python, biarpun begitu, tanda titik koma ini sebenarnya juga memiliki fungsi tersendiri dalam Python. Misalnya, bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita bisa gunakan tanda tersebut untuk memisahkannya. Tapi perlu diingat, cara seperti itu tidak disarankan dalam beberapa panduan Python. Karena apa? Karena tidak umum, sehingga terlihat aneh dan menyulitkan orang lain ketika membaca kode milik kita. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pada gambar ini, statement Python yang diberikan tanda titik koma itu memang terlihat kurang rapi. Selanjutnya, tipe data dan variabel. Apa sih itu variabel? Apa itu tipe data? Kedua hal tersebut bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Variabel adalah wadah atau tempat menyimpan data atau nilai yang kita inputkan, sedangkan tipe data menjelaskan suatu jenis atau bentuk dari suatu data. Apakah data yang kita masukkan ke dalam variabel berjenis bilangan bulat, desimal, imajiner, atau kumpulan dari karakter, atau selain itu semua? Bingung? Baik, saya beri contoh penerapannya. Pada Python, pembentukan atau deklarasi variabel terjadi ketika kita inputkan nilai di dalamnya, sedangkan pada bahasa pemrograman lain perlu adanya deklarasi secara eksplisit. Contohnya seperti gambar program berikut ini, di mana untuk tipe data pada contoh program ini tidak perlu disebutkan jenis tipe datanya, sehingga dengan menggunakan Python ini kita lebih mudah menggunakannya. Selanjutnya, identasi. Karena pada blok kode seperti perulangan, percabangan, fungsi, dan lain-lain yang termasuk blok kode, Python tidak memulainya dari tanda kurung kurawal, maka Python memanfaatkan teknik identasi. Apa itu identasi? Identasi merupakan space atau ruang. Masih belum mengerti? Coba lihat dua contoh di bawah ini. Contoh yang benar. Contoh identasi yang benar yaitu antara for dan if itu memiliki antara for dan if itu tidak sejajar. Antara if dan str juga tidak sejajar. Itulah yang dinamakan identasi. Sedangkan untuk contoh yang salah,
antara for dan if, str, else, dan str memiliki posisi yang sejajar. Itu merupakan contoh yang salah, dan apabila kita jalankan itu akan error. Untuk itu kalian pasti sudah memahaminya, perbedaan keduanya antara bentuk yang salah dan yang benar. Ya, itulah identasi. Perlu diingat, jangan remehkan masalah identasi ini. Bisa berakibat fatal, karena jika keliru identasi pada satu baris kode saja dapat merusak keseluruhan kode. Itu saja sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan langsung contoh penerapannya. Untuk penerapan pemrograman Python, di sini saya sudah membuat kode-kodenya. Seperti percobaan pertama, yaitu hello world. Pertama kita ketikkan print, kemudian kita ketikkan hello apa kabar. Terus selanjutnya print, terus 5 kali baik. Nah, untuk itu coba kita jalankan. Nah, berhasil. Untuk selanjutnya yaitu ada statement, di mana statement tadi tidak membutuhkan akhiran titik koma. Seperti contoh berikut ini, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Jadi di akhir statement tidak memerlukan tanda titik koma. Untuk yang bawah ini merupakan contoh statement yang menggunakan titik koma. Titik koma ini digunakan untuk memisahkan antara statement yang satu dengan yang lainnya dalam satu baris. Untuk hasil programnya yaitu seperti ini, sama-sama berjalan. Tetapi apabila dilihat untuk yang contoh program yang kedua ini terlihat kurang rapi. Selanjutnya tipe data dan variabel. Untuk tipe data dan variabel di sini apabila kita menuliskan nama, nomor ataupun nilai, itu tidak perlu kita mencantumkan nama variabelnya. Inilah salah satu kelebihan Python. Jadi kita tidak perlu menuliskan jenis tipe datanya atau variabelnya. Berikut adalah hasil programnya. Untuk selanjutnya yaitu identasi, di mana antara for dan if tidak sejajar, dan antara if dan print juga tidak sejajar. Itulah yang dinamakan identasi. Untuk hasilnya seperti ini. Nol adalah bilangan genap, 1 adalah bilangan ganjil, 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Apabila for dan if ini sejajar, if dengan print ini juga sejajar, else print selanjutnya juga sama-sama sejajar. Apabila kita jalankan, maka dia error. Itulah kenapa pentingnya ada identasi.
Jadi indentasi di sini memiliki peran yang sangat penting. Apabila kita tidak menggunakan indentasi, hasilnya akan seperti tadi, yaitu error. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemrograman Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.